Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala al-muallifu al-imam as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum bid-dharain amin. Ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Lau azinallahu ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata bushra liman shoma Ramadan bil jannah. Kata Rasulullah ini, lau azinallah, lamun kok ngidini sapa Allah Gusti Allah taala. Ngidini lis samawati maring pira-pira langit wal ardi lan bumi. Seandainya Allah mengizinkan kepada langit dan bumi. Mengizinkan apa? Antatakallama. Mengizinkan ing yentong ngomong. Sopo samawat wal ard. Laqolata moko yaktine ngucap sopo samawat wal ard. Ngucap ngene, busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Busyra utawi kebungahan niku liman kaduwe wong soma kang puasa sapa man Ramadhana ing bulan ing puasa Ramadan busyra bil jannati bebungah atau kesenangan bil jannati kelawan swarga. Artinya kata Rasulullah, seandainya Allah mengizinkan langit dan bumi berbicara, seandainya. Tapi kan selama ini yang kita saksikan bumi dan langit nggak bisa bicara menurut kita. Seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan kabar gembira bagi orang yang puasa Ramadan, yaitu dengan surga. Makanya bulan suci Ramadan, puasa bulan Ramadan itu pahalanya nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dihayal oleh kita. Pahalanya itu besar sekali. Selain kemarin dijelaskan dosanya diampuni semuanya, kan? Terus sampai akhir mata qaddama wa mata akhir. Ketika sudah sempurna bulan Ramadan, maka sudah nggak punya dosa. Sampai datang Ramadan lagi. Itu kemarin. Nah ini seandainya langit dan bumi itu diizinkan oleh Allah bisa berbicara, maka mereka akan berbicara sungguh sangat bahagia. Orang yang puasa Ramadan itu akan mendapatkan surga. Makanya kemarin as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah ibadah yang milikku, yang saya akan membalasnya langsung. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah menjelaskan ahabbul ibadati ilayya ya shaum ahabbul ibadati ilayya wal muqaddamu indi. Jadi ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah puasa. Dan puasa yang selalu didahulukan oleh Allah. Makanya ada di surga nanti, ada surga khusus namanya Ar-Rayyan. Ada surga namanya Ar-Rayyan. Nah surga Ar-Rayyan ini khusus bagi orang-orang yang puasa. Kalau ibadah-ibadah lain ya punya surga khusus. Tapi nanti ada surga khusus yang namanya surga Ar-Rayyan itu bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita kan misalkan di dunia ini hanya orang-orang tertentu lah punya tempat yang khusus itu kan.
Kalau orang umum ya umum, tapi kalau orang khusus pasti tempatnya khusus. Maka orang yang puasa nanti di surga itu ada tempat khusus yaitu namanya Ar-Rayyan. Khusus bagi orang-orang puasa. Ini menandakan bahwa orang yang puasa itu adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa. Memiliki kedudukan yang istimewa. Makanya jangan sampai meninggalkan Ramadan. Jangan sampai meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan. Kalau bisa ya dalam keadaan bagaimanapun, ya kecuali kalau pergian kan beda lagi, tapi harus dikodok kan. Makanya kebiasaan guru-guru saya itu kalau bulan Ramadan itu memang murni untuk ibadah dok. Murni ibadah dok. Jadi kalau nggak buat ngaji, ya buat sholat, buat itu aja sudah. Nggak pergi kemana-mana kalau bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan itu nggak dibuat pergi-pergi kemana-mana. Kecuali memang darurat-darurat yang memang tidak bisa dihindari. Jadi khusus bulan Ramadan itu ibadah digunakan ya, untuk belajar, untuk mengajar, semuanya itu untuk bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu istimewa sekali. Istimewa sekali, apalagi puasanya. Puasanya itu Masya Allah. Harus pahalanya besar sekali, dosa-dosa diampuni. Bahkan ketika bulan Ramadan itu kan di dalam hadis dijelaskan setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Bab sorga itu dibuka, pintu neraka ditutup, saking utamanya bulan Ramadan. Itu bukan setannya tapi nafsunya. Artinya dibelenggu setannya itu bukan berarti apakah dibelenggu. Ada dua kemungkinan. Ada kalanya setannya memang benar-benar dibelenggu. Ada kalanya maknanya itu artinya itu bahwa dibelenggunya setan itu karena manusia pada puasa sedang mengekang hawa nafsu sehingga setannya itu nggak bisa mendekat. Itu berarti kalau orangnya tidak bisa mengekang hawa nafsu berarti ya sama saja bergaul dengan setan. Tapi kalau umat Islam semuanya puasa setannya kurus-kurus. Kenapa? Karena setan nggak bisa mendekat. Itu. Maksudnya ya seperti itu, ada dua arti dalam bagaimana setan itu dibelenggu, betul itu. Nah, kalau bulan Ramadan itu seperti itu, kalau orang yang berpuasa bulan Ramadan itu balasannya langsung surga. Bahkan saksi yang akan menjadi saksi adalah bumi dan langit dan bumi. Itu akan menyaksikan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan keceriaan, kebungahan. Busra itu berbunga, apa kabar gembira? Kegembiraan itu dengan surga. Jadi jangan sampai ditinggalkan Ramadan. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia ini meriah sekali kan, sangat meriah. Maksudnya bulan Ramadan meskipun juga masih banyak yang tidak puasa istilahnya. Tapi ya banyakkan yang puasa lah kan. Tapi jangan sampai kalau tidak puasa kemudian terang-terangan, ini bahaya. Sudah nggak puasa, terang-terangan makan di jalan atau apa itu kan, itu bahaya. Ini ingat-ingat, ini sangat-sangat bahaya sekali. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu diampuni, dimaafkan. Kalau punya dosa, punya apa, minta doa, minta ampunan, pasti diampuni. Illal mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Terang-terangan melakukan dosa. Ini baru gak susah diampuni itu. Makanya bahaya, jangan dianggap remeh. Malah sudah gak puasa terang-terangan. Melakukan maksiat terang-terangan, melakukan dosa terang-terangan, ini bahaya. Diampuni. Padahal sudah jelaskan semua umatku itu akan diampuni oleh Allah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan.
nggak ada rasa malu, nggak ada apa pokoknya. Itu bahaya. Bukan hanya puasa sebenarnya, pokoknya maksiat apa saja yang dilakukan dengan terang-terangan, ini bahaya. Karena termasuk bagian daripada orang yang meremehkan, seolah-olah itu menentang. Dosa apa? Saya begini nyatanya nggak kena apa-apa, gitu kan orang itu akhirnya kayak menentang gitu. Sudah tahu itu dosa malah dilakukan dengan mestinya harus ditutup-tutupi atau sembunyi. Kalau memang tidak bisa dihindari, dia harus begitu ya. Ya paling tidak sembunyi atau ada malu lah istilahnya kan. Orang yang lain puasa, dia nggak puasa, itu berarti ada tanda-tandanya masih ada keimanan, masih ada cahaya keimanan dalam hatinya. Makanya jangan sampai kita melakukan maksiat kemudian terang. Kalau toh misalkan kita pernah melakukan maksiat, namanya orang ya kan, namanya orang itu nggak lepas. Pernah melakukan maksiat, satu jangan diceritakan, cukup yang tahu Allah. Tapi jangan diulangi, harus berusaha menghindar dari maksiat. Kalau sudah pernah terjadi atau apa, jangan dibilang diceritakan siapa-siapa. Jangan diceritakan siapa-siapa, cukup dia yang tahu dan Allah saja. Karena kalau nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, ini tanda-tandanya bahwa Allah mengampuni dosanya dia. Tuh, jadi kalau mastur ketika kita punya dosa, melakukan dosa, kemudian Allah jaga dosa itu tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri sama Allah, maka ini salah satu tanda bahwa dosanya dia itu diampuni oleh Allah nantinya. Di akhirat nggak bakal diungkit. Nah, ini harus hati-hati. Tapi jangan kemudian melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi terus-terusan, jangan. Itu malah nanti lama-kelamaan akan ketahuan juga kan gitu. Ketahuan. Maka jangan. Nah, ini bahaya. Karena sekarang dunia internet itu, HP itu kayak nggak menganggap bahwa itu dosa, malah terang-terangan. Bahaya, ini bahaya sekali. Makanya harus tahu. Jadi kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan nanti di akhirat nggak diungkit, dihapus, ditutupi oleh Allah, ya kalau kita punya dosa jangan diceritakan, jangan diomongkan. Cukup yang tahu ya kita saja sama Allah, tapi jangan sampai diulang-ulangi. Ya, paham ini? Ya, jadi sebenarnya enak sekali, Nah, begitu. Makanya jangan, udah yang lampau lah, sudah, nggak usah diingat-ingat lagi. Malah setan jadi masuk, akhirnya jadi putus asa dia, nggak bisa berusaha untuk bertobat atau insaf itu. Jangan. Insya Allah ya. Jadi untung sekali itu kita bisa belajar, bisa ini itu sudah berdosa semuanya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun, utai puasa iku junnatun tameng. Jadi tameng minan nari saking neraka. Puasa itu jadi tameng perisai dari neraka. Ini puasa. Kajunnati ahadikum kaya tamenge salah siji ning sira kabeh minal qitali saking peperangan. Tameng perisai. Kalau peperangan kan ada apa yang bunder itu loh di sini nih. Jadi kalau ditebas pakai pedang itu kan, pakai ini kan nggak bisa. Itu namanya perisai junnah. Nah, puasa itu sama saja. Dari neraka, dari api neraka. Kalau puasa berarti api nggak bisa nyentuh karena ada tamengnya itu. Tamengnya itu menjaga dari api neraka, itu puasa. Makanya kalau puasa usahakan puasa jangan puasa yang makannya kenyang sehingga puasa nggak terasa apa-apa. Kalau bisa puasa makannya sedikit malamnya supaya paginya, siangnya itu merasakan benar-benar lapar dan benar-benar haus. Supaya kita benar-benar merasakan puasa. Nah, kalau orang makannya banyak di malamnya terus paginya ini nggak terasa lapar, nggak terasa haus, kayak nggak puasa sama saja.
nggak ada perjuangan. Jadi menahan lapar dan menahan haus. Itu yang menjadi ini. Dan itu nanti kalau menjelang maghrib kayak kemarin farhatani yafrahu bihima inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Kemarin itu. Jadi kalau orang puasanya lapar kemudian haus sekali, menjelang maghrib itu mesti senang sekali. Nikmat sekali ya kan. Apa saja bisa. Tapi kalau puasa nggak ngerasakan lapar, nggak ngerasakan apa haus, ya kurang nikmat gitu loh, maksudnya kurang nikmat, biasa saja. Tapi kalau lapar, kalau ini wah, enak sekali itu. Tapi jangan kemudian balas dendam, makan yang banyak, minum yang banyak, bukan begitu. Ini selama Ramadan itu usahakan ya seperti itu, sedikit makannya. Jangan pindah waktu makan aja. Kalau nggak bulan puasa, kalau nggak puasa makannya pagi, siang, sore, malam. Kalau puasa dikodok dan diganti waktunya saja, sama saja gitu. Ya usahakan puasanya itu agak prihatin, betul-betul yang namanya puasa. Jadi jasad kita berpuasa dan ruh kita juga berpuasa. Dijaga dari hal 5 yang kemarin disebutkan itu. Nah kalau itu insya Allah sudah, kalau yang namanya puasa nanti, puasa kita itu akan menjadi perisai kita, tidak bisa disentuh oleh neraka. Punya puasa itu penting sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaim utawi wong sing puasa iku idza aftara dalam ari kalane buka sapa shaim salat mongko maca selawat ndongakna sapa malaikat alaihi ngatasi shaim sapa al malaikatu pira-pira malaikat hatta yafruha sehingga rampung sapa shaim. Masya Allah, sarampung dari buka. Nah ini penting sekali. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa, maka malaikat itu mendoakan orang itu saat berbuka. Selain juga waktu-waktu yang lain, tapi secara khusus ini Rasulullah menjelaskan kalau orang yang berpuasa kemudian buka puasa, saat berbuka itu didoakan oleh para malaikat sampai selesai buka puasa. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita berbuka ada doa-doa khusus, karena saat itu doa kita nanti bersamaan dengan doanya para malaikat. Kalau bersama dengan doanya para malaikat sudah pasti sudah makbul, sudah bakal diterima doanya, karena bareng-bareng didoakan oleh para malaikat, kita aja mengiyakan. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita saat buka. Allahumma lakab sumtu wa bika amantu wa alika atatu zahabat duma wa abtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma ya azim antal azim ifrid dunubi al-azim fa innahu la yaghfiru dzunuba illa al-azim illa al-azim. Itu ada doa-doa dalam ketika berbuka. Nah, doa ketika berbuka itu mustajab karena diamini atau didoakan oleh para malaikat secara khusus. Banyak ada doa tambahan, bukan hanya sekedar Allahumma lakasum wa bika amantu, itu bukan, ada tambahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya azim antal azim ighfir li dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Minta dosa besar semuanya yang pernah kita lakukan diampuni semuanya. Saat itu akan dikabulkan karena dibarengi dengan doanya para malaikat. Dia ada cara-cara khusus, ya, sehingga kalau orang yang punya ilmu ya seolah-olah memang nggak punya dosa, sudah tahu caranya semuanya. Tuh, ini orang alim, makanya nggak boleh disepelekan orang alim itu. Nah, nggak boleh disepelekan, makanya harus ditakzim, harus semua orang alim itu ya seperti itu, karena tahu semuanya dari Nabi semuanya begini, jadi enggak kehidupannya ya penuh dengan pahala, nggak ada dosanya, dosa semuanya itu. Itu yang menjadikan orang yang punya ilmu itu jadi mulia.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tuh. Makanya apa? Harus tahu. Makanya ini penting kalau puasa, yaitu tadi harus dijaga. Makanya kalau Rasulullah juga mengatakan kalau misalkan ada orang kok misui kita, apa misui itu? Mencela kita, memusuhi kita atau apa? Menggunjing kita atau apa? Supaya kita jangan terpancing. Rasulullah katanya, kalau kau digunjing atau dicela atau di apa, jangan jawab. Jawab, ana shaim. Jawabnya, saya sedang berpuasa. Jangan dipancing-pancing begini gitu. Tapi jangan sembarangan juga. Kalau tahu itu langsung ana shaim, pamer kayak dirinya dia seperti puasa. Bukan begitu maksudnya. Hah? Bukan. Oh, ada begini ya. Aku sedang berpuasa. Orang mata itu tambah terkelihatan begonya malah. Jangan begitu. Jadi maksudnya itu ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, seandainya orang mencela kita apa sehingga kita bisa terpancing untuk membalas dia misalnya, maka kita jawabnya ana shaim, jawabnya ana shaim, atau nggak usah dijawab di dalam hati, saya sedang berpuasa, awas kamu sedang puasa itu. Jadi di hatinya berbisik apa, kamu jangan balas, kamu sedang puasa sekarang. Nah itu loh maksudnya. Iya, jadi biar nanti udah minggir atau apa pergi dari tempat situ misalnya. Ya itu maksudnya. Sebenarnya apa? Kita tidak terpancing karena saat itu setan menggoda, nafsu menggoda, ya kan? Akhirnya kita terpancing, ya sudah rusak puasa kita itu. Makanya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan, tapi semuanya harus dijaga. Kita harus dijaga, semuanya dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, apa dijaga semua. Itu namanya puasa. Nah ini ketika kita puasa, pas waktu buka puasa itu seperti itu, didoakan oleh para malaikat. Nah kalau pas didoakan oleh para malaikat, kita saat itu berdoa, doanya makbul. Doanya makbul. Dan itu nanti akan dibanggakan oleh para malaikat. Oh, orang ini berbuka puasa. Makanya Nabi sendiri itu dalam sebuah hadis itu heran. Ajaban lil mu'min. Al-amru kulluhu khair. Kata Rasulullah itu, mengherankan orang yang mukmin itu, paling mengherankan. Segala urusannya itu menjadi baik. Apa yang dialaminya itu pasti baik. Idza asabatuhu al khairat masalan apa namanya, kalau dia mendapatkan nikmat masalan apa, dia bersyukur baik. Kemudian idza asabatul balwa bala, kalau kena musibah dia bersabar, semuanya baik. Pokoknya apa yang ada di seorang mukmin itu semuanya baik, nggak ada yang tidak baik. Ya. Baik semuanya, nggak ada ini. Makanya kita nggak boleh suudzon sama sesama mukmin, sesama ini nggak boleh suudzon, karena apa namanya, orang mukmin itu semua urusannya itu baik, nggak ada yang ini. Makanya kalau kita tahu begini itu damai, nggak ada hiruk pikuk apa bermusuhan atau dengki, ya urusannya semuanya baik semuanya. Kalau yang nggak baik sama orang ya setannya itu, nafsunya itu. Karena memang setan kan diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia dan untuk agar supaya manusia itu dicoba supaya seberapa keseriusannya dia dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Makanya setan berusaha sekeras mungkin supaya manusia itu jauh dari Allah. Salah satu penyebab jauh dari Allah adalah permusuhan. Orang kalau saling bermusuhan, hatinya keras. Hatinya keras. Kalau ada musuh sama sana, hatinya ini medongkol sama orang itu jauh dari Allah itu. Kenapa? Karena kalau orang yang dekat dengan Allah, hatinya pasti lembut. Hatinya pasti lembut dengan siapapun, sayang dengan itu tandanya orang yang dekat dengan Allah.
Jadi orang yang jauh dari Allah ya musuhan, kemudian pokoknya nggak rukun, apa itu tandanya orang yang jauh dari Allah. Jangan disepelekan hal-hal seperti ini. Karena hati itu nantinya kalau dibiarkan begitu terus itu akan rusak, hati akan menghitam, akhirnya sampai tebal hijabnya itu akan semakin kuat, semakin tebal, susah untuk diobati, susah untuk diobati, susah untuk dituntun hatinya itu keras. Kalau sudah keras sudah itu bahaya sekali. Bisa ditutup hatinya Allah. Na'udzubillah. Setan itu kan memang ya seperti itu supaya kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi, supaya kita bermusuhan antara sesama. Karena salah satu penyebab di antara jauh dari Allah, jauh dari Nabi ya permusuhan itu. Permusuhan. Sama teman sendiri nggak bisa akur, nggak bisa ini musuh. Lah ini yang karena dalam Al-Qur'an itu asyaitonu ya'idukumul faqra apa dalam ayat itu innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu hanya menginginkan dari kita itu adalah permusuhan dan saling membenci. Karena kalau sudah saling membenci, saling bermusuhan, nggak ada kerukunan, apa saja yang aslinya tidak boleh dilakukan, menggunjing, ngomongi jelek, menghina, menyinggung, dan lain-lain. Ini kenapa? Karena itu terbangun dari kebencian itu tadi, yaitu yang dihembuskan oleh setan. Setan hanya menginginkan kita bermusuhan, adawah, saling bermusuhan, baghdha, saling membenci. Ini setan makanya. Dengan seperti itu, akhirnya kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi. Makanya nggak boleh ada permusuhan, apalagi sama muslim, sama apalagi sama keluarga, harus semuanya rukun semuanya. Jangan sampai ada permusuhan, ada persengketaan, ada pembencian, saling membenci, jangan. Nah ini yang paling baik. Makanya orang salah satu di antara setan yang dihembuskan oleh setan adalah permusuhan dan kebencian itu. Antar keluarga adalah waris. Kalau sudah urusan warisan itu sudah keluarga aja jadi ini kesempatan emas bagi setan. Misinya setan berhasil. Misinya setan berhasil. Kenapa? Oh ternyata benar antara keluarga adik kakak tidak akur. Pokoknya sekeluarga itu jadi pecah gara-gara warisan. Ini setan semuanya harus kita sadar itu. Karena setan memang inginnya kita bermusuhan, inginnya kita saling membenci. Ini harusan. Berarti kalau udah begitu ya sudah setan itu jangan digugit, jangan gitu. Ada orang kok saling setan itu semuanya. Ada orang kok setan itu gitu aja sudah. Ya. Karena memang setan seperti itu. Makanya harus kita tahu, jangan nggak boleh kita saling membenci itu nggak boleh, harus saling rukun, harus saling ini. Semuanya setan itu. Buang itu setan. Kalau memang nggak bisa sudah, kita jangan sampai di hati kita ada benci kepada siapapun. Jangan sampai ada benci kepada siapapun di hati kita, semuanya saudara, semuanya teman, semuanya ini. Jadi kita supaya rukun apa? Kalau ada yang benci itu sudah, bukan urusan kita. Setan itu nggak usah kita hadapi, nggak usah kita urusin. Sudah. Jadi kita semuanya damai. Enak begini nih maksudnya. Karena kalau kita tahu begini itu setan ya sudah, jangan dituruti, jangan dituruti. Kalau misalkan warisan terus itu menyebabkan perpecahan gimana? Ya sudah kita semampu kita, kalau memang itu harus dibagi ala syariah, kita bagi ala syariah. Kalau nggak mau ya sudah, kita nggak usah nggak usah ngikut-ngikut sampai dalam harus begini, sampai ngompor-ngompor yang lain. Kamu kasih saya ini, kamu terima. Oh, kan kadang-kadang begitu. Akhirnya jadi yang ini, pokoknya ribut lah, hasil. Ini mesti didudukan keluarga supaya jangan sampai pecah. Kenapa? Karena ini setan ini lagi senang-senangnya ini, gemuk-gemuk ini setan ini. Kalau kita ngikuti itu, makanya dikumpulkan secara yang terbaik-baik. Bagaimana enaknya? Jangan sampai ribut, jangan sampai ini. Begitu. Di samping orang yang meninggalkan di kuburan juga kasihan. Dia yang punya hartanya malah buat rebutan
ahli warisnya. Ini orang tuanya atau siapa yang meninggal dunia itu kasihan di sana. Bukan malah senang, nangis di sana itu. Berasa tersiksa. Kenapa? Karena ternyata harta warisannya dibuat rebutan. Makanya contoh nyata Nabi itu meninggal nggak meninggalkan apa-apa. Harta nggak meninggalkan apa-apa, bahkan meninggalkan hutang. Gadean baju perang itu. Terus Rasulullah masih ini. Jadi nggak ada punya apa-apa, nggak meninggalkan harta sama sekali. Karena ya itu. Makanya salah satu ini kiai saya yang ada di Jawa Tengah Rembang itu Kiai Humaydi Siddiq itu dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sowan beliau kemudian cerita-cerita saya lupa cerita pas waktu ngaji atau pas waktu apa itu. Tapi saya masih ingat sampai sekarang. Beliau sebelum meninggal itu harta warisannya dibagikan dahulu. Yang kamu bagian sana, yang kamu bagian sana. Ini masih hidup, masih sehat bugar. Kata beliau, aku nggak mau kalau meninggal terus buat rebutan. Jadi semasa beliau itu meninggal sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Hibah ya maksudnya hibah bukan waris loh. Hibah kamu yang bagian sana, kamu yang bagian sana, kamu yang bagian sana. Nanti rumah ini bagiannya ini. Itu sebelum meninggal. Jadi ketika meninggal sudah nggak ada istilah bagian waris. Nah, itu maksudnya. Walaupun siapa anak tetap hibah. Jadi sudah dihibahkan begini-begini. Itu kayak saya itu. Saya masih ingat sekali itu karena saya nggak buat karena banyak peristiwa perpecahan keluarga itu diantaranya dari masalah warisan. Jadi hartanya itu waktu itu memang beliau termasuk orang yang mampu karena sawahnya banyak. Sawahnya banyak di sana tempatnya banyak itu loh beliau. Jadi walhasil ternyata ya benar begitu itu untuk menghindari itu kan bahaya itu kalau menghindari itu makanya terjadi. Iya ada tapi zaman ini sekarang Indonesia nggak nerima. Kalau faraid antara laki perempuan kan bandingannya 1-2. Tapi kalau di Indonesia kan maunya sama rata. Terus kalau meninggal banyaknya yang laki maunya sama rata, nggak mau yang perempuan separuh itu nggak mau, maunya laki perempuan ya sama. Itu yang menjadikan asas ini, soalnya kurang pengetahuannya aslinya. Padahal kalau tahu bagaimana ilmu faraid, makanya nanti kalau kita masih bab faraid nanti tak jelaskan semuanya. Jelaskan semuanya masalah faraid. Seharusnya itu bagaimana? Seorang perempuan itu seharusnya bagaimana? Supaya tahu masing-masing. Kalau ada di keluarga ada yang laki, ada yang perempuan. Maka perempuan harus tahu kewajiban dan haknya. Yang laki juga harus tahu kewajiban dan haknya. Sehingga nanti kalau sama-sama paham pasti enak. Nggak bakal ini. Makanya ini semuanya ilmu. Jadi kita harus tahu memang. Kita harus tahu. Nah setan itu biasanya goda, nafsu biasanya goda. Kamu dapatannya begitu, begini, kan gitu. Kalah dengan setannya, akhirnya permusuhan, akhirnya nggak rukun, nggak akur dengan saudara. Ini jangan sampai. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang selalu damai, dan mempersoalkan hal-hal itu. Karena nggak ada faedahnya. Orang warisan itu harta panas istilahnya. Harta panas. Kalau ada harta kok sengketa, wis sudah. Tinggalkan, jauhi. Karena kalau ada harta kok sengketa itu tandanya harta yang tidak berkah. Kalau harta yang dibuat sengketa itu tandanya harta yang tidak berkah. Tinggalkan. Kalau masih ada yang lain, paham ini? Ya, jadi kita hati-hati. Harta yang menjadi sengketa itu berarti tandanya harta yang tidak berkah. Kalau harta yang berkah menjadikan orang ayem, menjadikan orang tentrem. Nah, ini langsung sang, nggak rungsang. Itu jangan, makanya hati-hati. Nah, Insya Allah, alhamdulillah ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, menjaga kerukunan, hati kita dibersihkan oleh Allah,
hati yang penuh kasih sayang, hati yang penuh saling pemurah, saling memaafkan. Jangan sampai di hati kita ada istilah permusuhan dan kebencian dengan siapapun, apalagi dengan keluarga, saudara, teman, tetangga, dan semuanya. Jangan sampai kita ada kebencian di hati kita. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari sifat-sifat yang tidak baik di hati kita. Amin Allahumma amin. Sampai di sini, nanti dilanjutkan kembali insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difoto oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.